Hari ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudusnya. Ini persiapan. Dan persiapan adalah sesuatu kalau bahasa anak muda sekarang. Karena nuansanya juga dibuat melalui majelis, teman-teman muda yang luar biasa di sini, pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, pemandu, pujian, multimedia yang hebat ini. Bersama dengan Ibu Bapak kita memasuki sebuah bagian yang kuat di tengah pergumulan. Kalau lihat gambar ini mungkin bisa mewakili nuansa kita hari-hari sekarang. Saya mengutipnya dari CNN Indonesia. Gambar ini bukan antrian sekadar di lobi rumah sakit. Bukan antrian pasien terpapar di lobi sekadar. Bukan juga sekadar antrian yang terpapar membutuhkan perawatan di lorong perawatan kamar biasa. Bukan. Tapi saya kutip betul captionnya di sana. Coba lihat. Plek saya kutip. Foto tumpukan pasien COVID di lorong ICU. Bahkan bisa waiting list sampai ratusan orang. Di bagian inilah kita memasuki persiapan kita. Berikutnya nanti kita akan menerima roti dan anggur sebagai simbol lambang kekuatan iman kita dipertebal lagi akan pengorbanannya itu di kayu salib. Firman Tuhan di konteks Yeremia masuk kepada kita. Perhatikan. Ayatnya yang keempat dari Yeremia 33 tadi. Ayat keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Apakah waktu itu tidak ada gembala? Oh ya, gembala real ada untuk domba-domba. Dan itu penggunaan metafor yang digunakan oleh bagian Nabi Tuhan yang luar biasa, Yeremia, akan kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Tetapi kekuatan Tuhan itu melalui orang-orang yang sudah hadir dan ditunjuk untuk menjadi utusannya. Rupanya ada begitu banyak hal yang salah, yang tidak benar. Minimal kurang benar. Dilihat di situasi yang paling berat, seperti kondisi pandemi kita sekarang, kita manusia mudah sekali untuk tersesat juga. Bahkan, di satu kelas kehidupan sebetulnya kita harus menjadi murid. Tapi di satu kelas kehidupan kita harus juga siap jadi guru. Dalam konteks atau tematik kita hari ini, di satu kelas kehidupan Anda dan saya harus siap menjadi domba-domba itu. Tapi di satu kelas kehidupan yang lain, Anda dan saya harus siap juga jadi gembala itu. Namun kita cenderung untuk siap hanya jadi domba. Menerima, pengen yang enak saja, disuapi, dituntun, dijagai, ditolong, diselamatkan, terus begitu. Lihat tangan saya ke dalam terus. Tapi kita gagap ketika disuruh untuk jadi guru, untuk boleh menjadi gembala itu, untuk boleh memberi. Lihat tangan saya yang keluar ini. Terlalu banyak alasan dan bahkan kita meneruskan sadar tidak sadar, hoax misalnya. Hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak benar bahkan. Akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi. Jadi musuh kita yang terutama satu lagi sekarang ini adalah ketakutan itu sendiri. Kalau Anda takut untuk kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara-saudara, minimal jangan paksa orang lain untuk jadi ikut takut. Karena ketakutan itu juga melebihi virus. Dia merengkuh demikian jahatnya sehingga kita semua jadi takut. Kalau Anda takut untuk melakukan aktivitasmu,
dan beralasan dengan pandemi, minimal jangan biarkan orang lain terpengaruh dengan itu. Masuk dalam hadirat Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan untuk memulihkanmu. Jadi kalau bukan persoalan apakah sekarang ini rame, oh ini COVID tidak ada, itu bukan COVID. Ribut lagi dengan berbagai alasan, oh ini bukan obat COVID, ini bukan vaksin buat COVID, sebetulnya harus begini. Berhenti yang begitu. Yuk jadi tim, satu tim dalam global kehidupan, yuk jadi satu tim dalam Indonesia Raya kita. Yuk jadi satu tim dalam kompleksmu, perumahanmu, lingkungan RT RW yang sekarang makin kompak lagi karena pandemi ini. Kalau engkau hanya dirundung ketakutan, minimal jangan biarkan orang lain juga jadi terpapar dengan ketakutanmu. Bawa dirimu, bawa diri saya, bawa diri kita, lihat ini. Tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saya teruskan, ajak ayat 5. Kita baca sama-sama, bisa di rumah masing-masing, di tempat Anda, Bapak Ibu Saudara. Dengan rendah hati saya ajak kita ulang ayatnya yang kelima. 3 ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan, lihat itu, tunas adil bagi Daud. Ada yang baru, ada sebuah nubuatan. Dan ini kita akan maknai dalam konteks Markus nanti. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi yang pertama adalah ada gembala yang selalu ada dari bagian konteks perjanjian lama ke konteks perjanjian baru. Dari bagian misalnya seorang Saulus menjadi Paulus. Dari bagian kita yang kemudian langsung bisa komunikasi dengan Allah, tetapi sekarang dengan melalui seluruh pengajar-pengajar, dan Anda juga menjadi gembala-gembala dalam kehidupan hamba-hamba pelayan Tuhan. Bukan hanya kami pendeta, bukan hanya majelis, semua teman-teman muda, ibu, bapak, dan semua oma, opa, opung doli, opung boru, yang kakung, yang putri, adik-adik, remaja, pemuda, sekolah minggu, Anda semua sekarang kita harus jadi satu tim di dalam satu pimpinan gembala kita. Ada gembala utama. Gembala utama disebut dengan istilah bagus tadi. Tunas adil. Dia tahu apa yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Dia mengerti segala pergumulan kita. Dia yang akan menghapus air mata kita dan membawa kita ke mata air. Air mata dibawa menjadi kepada mata airnya. Siapa dia? Mesias. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mati di kayu salib, mau berkorban, Allah pencipta jagat raya datang memasuki kehidupan dunia. Dan kita yang berteriak-teriak, meronta, minta tolong karena dosa kita sendiri. Dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan mendengarkan. Sakramen perjamuan kudus adalah teriakan kita sebetulnya. Tapi diawali oleh etikat cinta. Kasih, akan lebih tepat belas kasihnya Tuhan. Untuk kemudian dia hadir terus menerus. Allah yang sejak konteks perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai hari ini dan sampai selamanya dia akan terus hadir. Tidak hanya lewat simbol akan roti dan anggur itu tubuh dan darah Tuhan Yesus, tetapi seluruh setiap degup jantungmu ibu bapak.
Seluruh tarikan nafasmu, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Seluruh keberadaan keluarga-keluarga kita. Sekali lagi lihat tangan saya. Ayo kembali masuk untuk kemudian bisa menyajikan jamuan yang indah. Sebuah jamuan yang baik, perbuatan yang baik bagi kehidupan. Karena Tuhan sudah menyajikan perjamuan tubuh dan darahnya itu. Sama-sama bilang sama saya. Anamnesis. Mari katakan. Sekali lagi, anamnesis. Anamnesis mungkin sudah pernah dengar, tapi izinkan saya mengulangi, mengkonfirmnya secara spiritual iman kita. Adalah kepercayaan kita, keyakinan kita, hadirnya Tuhan menghadirkan keselamatan itu terus menerus. Dia Allah yang selalu ada datang. Allah yang Anda dan saya sembah bukan Allah yang membelakangi kita. Tuhan yang kita sembah, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik, sungguh amat baik. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah melupakan Anda dan saya. Dia tidak pernah membiarkan keluargamu. Dengar ini Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati firman Tuhan sekarang menegur, mengingatkan, juga menjamin penghiburan, kekuatan, pemulihan. Dia Allah yang selalu datang menyembuhkan, memulihkan. Di tengah kepedihan, keperian, dan berbagai pilu kita. Di tengah berbagai berita WA grup kita yang isinya sakit, meninggal dunia. Anamnesis. Tuhan selalu hadir. Gembala kita, gembala Anda dan saya, dia selalu menyapa, menilik kita, dan kemudian dia merengkuh kita. Kemudian kita mampu untuk merengkuh kerapuhan, kelemahan kita. Kita sadar bahwa di tengah suara sirene ambulans yang lalu lalang, wang, 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 wang. Saya jadi belajar bahwa ada 4 macam suara sirene ambulans, Ibu Bapak rupanya. Dan ini membantu untuk refleksi, tapi juga mendoakan lebih lagi. Jadi kalau suara sirene ambulans yang sering kali lewat itu bunyinya tit, 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 itu berarti dia sedang jemput pasien. Yang kedua, kalau sirene mobil ambulans itu mulai dia sedang membawa pasien yang bukan gawat darurat. Tapi perhatikan, kalau sudah suara sirene yang seperti ini, semakin cepat ketukan. Saudara, saya mau Anda selain minggir, kalau dia ada di belakang kita atau dia lalu dekat kita, doakan. Siapapun, kita nggak kenal orang itu mungkin bahkan. Doakan. Dia sedang gawat darurat. Dan yang terakhir, kalau sirene ambulans sudah mulai jarang seperti ini. Doakan keluarganya yang berduka karena kemungkinan besar ambulans itu sedang membawa jenazah. Mari lebih peka. Mari lebih peduli. Jangan omdo. Kalau engkau memasuki sakramen perjamuan kudus, jangan omong doang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pandemi mengajak kita untuk datang kepada tunas adil itu. Pandemi ini mengajak kita untuk siap lagi untuk menjadi sahabat. Dan ini yang kedua. Sahabatku, sahabat kita. Sahabat Anda dan saya yang baik. Yang benar-benar baik. Yang meneladankan kebaikan itu untuk Anda dan saya. Jadi percuma kita memasuki sakramen, tapi terus saja merawat dosa dan kesalahan kita. Dan keindahan kita akhirnya, kalau tadi mengaku dosa,
Semua dosa-dosaku Tuhan yang kulakukan, lalu kita ampun dosa. Kita tambah lagi sebentar lagi dengan sensura morum, menyiapkan hati pikiran, dilayani oleh Tuhan melalui majelisnya sebentar lagi. Tapi setelah ibadah ini, kita masih terus galau, ketakutan. Kita terus saja hidup dengan lingkaran ke dalam. Kita makin sulit untuk lebih lagi mencinta, mengasihi. Saudara-saudara, roti dan anggur menjadi basi. Tapi saya rindu ini tidak terjadi dan tidak berlaku pada Anda. Saya bersyukur dari perspektif pendeta, menurut pengamatan kami, kalau kemarin-kemarin doa kita naikkan kayaknya biasa aja. Mau makan ya doa formalitas, mau makan. Tapi sekarang tidak, benar? Tidak. Kita makin doa sungguh-sungguh, Tuhan tolong beri kesembuhan. Tuhan tolong mohon lindungi keluargaku dari berbagai virus, dari COVID-19 ini dan berbagai mutasi variannya. Sungguh-sungguh lebih berdoa. Dan jangan berhenti mendoakan keluargamu, tetanggamu, lingkungan RT RW-mu, bangsa Indonesia, dunia. Kalau kemarin-kemarin kita beribadah, ya oke, beribadah hari Minggu. Tapi segala puji sembah. Bukan berarti kita minta untuk pandemi ini terus menerus, bukan? Bukan? Betul? Ngerti maksud saya? Tapi ada banyak penemanan sang sahabat itu. Gembala kita kasih hikmat, berkat luar biasa. Kita bisa ibadah 2 kali, 3 kali bahkan mungkin. Betul Bapak Ibu? Dan kerinduan kita makin haus, makin lapar secara spiritual iman pada Tuhan. Kalau nanti sudah selesai semua pandemi, izinkan saya pesankan, karena ini juga terekam secara digital. Jangan berhenti untuk lapar dan haus, kangen berat sama sahabat gembala kita yang baik itu. Mari lebih berani. Berani untuk apa Pak Pendeta Lusindo Tobing? Mari lebih berani, wahai GKI Malio Raya. Engkau juga yang simpatisan, saya tahu banyak simpatisan di Malio Raya. Siapapun Anda, tua, muda, laki-laki, perempuan, mari lebih berani untuk menjadi sahabat yang baik. Yang menyediakan telinga, mau mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Yang mau masuk di dalam kesungguhan cinta Tuhan. Yang menghadirkan Tuhan, yang mendarat, turun dari perahunya. Dan memberkati. Bukan sekedar kebutuhan-kebutuhan spiritual, tapi juga makanan dan kesehatan dianugerahinya. Sebaliknya, bukan sekedar pengajaran-pengajaran firman-Nya, tetapi juga segala yang jasmani dicukupkannya. Perhatikan ayat ini. Kita masuk ke dalam Markus. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Banyak. Maka tergeraklah hatinya. Lihat ini. Oleh apa ibu bapak saudara-saudara? Yes. Belas kasihan. Mari memiliki belas kasihan kepada banyak orang. Di dalam menyiapkan sakramen, di doa Bapa kami, frame-nya pantulkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah, apa ibu bapak? Telah mengampuni kesalahan orang lain. Jadi sebelum terima sakramen perjamuan kudus, sesungguhnya belas kasihanmu harus lebih banyak. Dalam berbagai hal, dari yang paling sederhana. Bagi keluarga tentu, tapi bagi rekan-rekan jemaat umat tentu, tapi kepada siapapun juga, teman, sahabat, dan khususnya yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Satu kelas kehidupan kita jadi domba, satu kelas kehidupan kita harus siap menjadi
gembala. Satu dengan yang lain. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di momen pandemi ini, saya juga mencipta lagu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Ibu Bapak ada yang suka bisa jadi koki, masak, ya. Ada yang bisa langsung jadi pelukis dan bagus-bagus. Ada yang pekarangannya tadinya kering, kerontang gitu ya. Sekarang tumbuh dengan hobi baru kita, pohon, tanaman, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Sampai bingung, waduh ini udah kebanyakan, mau kemana lagi? Kirim sama teman, kirim, mari memberi, mari peduli. Tulis kata-kata kecil, saya mendoakanmu dan keluargamu. Oh itu kuat sekali. Lewat WA, lewat apapun juga, sehingga ada belas kasihan tadi. Ini satu cuplikan video, saya mau ajak kita refleksikan salah satu lagu yang saya ciptakan. Belas kasih. Kau ucap berkah, pecah bagikan roti dan ikan, karena belas kasih-Mu semua terima berkah. Yang kelaparan makan dan kenyang, karena belas kasih-Mu. Haleluya. Belas sayang-Mu. Haleluya. Belas kasih-Mu. Haleluya. Belas cinta-Mu. Haleluya. Belas kasih-Mu. Belas Tuhan, belas kasih-Nya Tuhan. Haleluya, naikkan juga lebih sungguh selain doamu, selain kehidupanmu, selain pelayananmu. Saya berdoa ada ucapan syukur, segala pujian bagi Tuhan. Lebih kuat lagi. Dari Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan tentu lebih. Di Markus pembacaan kita, perhatikan ayatnya yang 56 ini. Juga diberikan sebuah penggambaran bagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita ke Genesaret bersama murid-murid. Ayat 56, Markus 5 ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon. Lihat di sana, begitu banyak yang memohon. Sekarang hati dan pikiran kita sama-sama saling dukung doa karena begitu banyak yang memohon. Memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjama jumbai. Di konteks Yesus minimal ada 3 golongan yang bisa memakai jubah dengan ada jumbainya. Yang pertama adalah para penguasa, kaisar, pemerintahan. Kemudian yang bisa memakai ada jumbai di jubahnya ya. Yang kedua itu adalah mereka orang-orang bangsawan, kaya raya. Miliarder kalau sekarang. Tapi yang ketiga yang luar biasa juga termasuk golongan guru, pengajar, para gembala-gembala itu.
Jadi Anda dan saya, orang lain kalau menjamah jumbai pengajaranmu, keteladananmu, contoh hidupmu, setia dalam prokes 3M-mu, setia di dalam iman, kekuatan untuk terus peduli berbagi, Tuhan akan pakai untuk itu memulihkan keluarga besar, rekan jemaat, Maleo Raya, tetapi juga banyak orang diperkenankan hanya menjamah jumbainya saja dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Lihat bagian ini. Kemanapun Tuhan pergi, dia selalu diikuti banyak orang. Teks perjanjian baru, selain rohani, jasmani Tuhan cukupkan. Bahkan berlebih, 5.000 lebih. Tetapi kemudian juga menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Tuhan akan memulihkan engkau. Ayo masuki sakramen perjamuan kudus dengan keheningan, kerendahan hati, memohon Tuhan melayakkan diri, hati, pikiran kita. Jangan jauh. Jangan jauh dari Tuhan. Pandemi yang berat ini harus membuat kita semakin lebih dekat pada Tuhan, lebih datang pada Tuhan. Dalam rangka persiapan kita memasuki sakramen, saya rindu sekali lagi, 2 kali kita akan nyanyikan lagu tadi yang di awal kita melantunkan bersama. Tapi kali ini saya mau ada beda yang lebih dalam. Mari kristalisasi reflektif sabda hari ini. Kalau dia sahabat kita yang sungguh amat baik, teramat baik, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus, persilahkan dia memurnikanmu, menjernihkanmu, membuat kita lebih sederhana. Dan biar ada ketenangan yang lebih kuat lagi merasuki hati pikiran. Dan kita akan merespons nanti undangan Tuhan. Sensura morum kita bilang, ini aku Tuhan. Aku siap masuk meja perjamuanmu. Ini kami Tuhan. Gembalaku, gembala kami yang baik. Pulihkan aku, tahirkan aku, layakkan aku. Untuk membagikan jamuan cinta kasih bagi banyak orang. Kita nyanyikan 2 kali lagu ini. Sama-sama, bila ku renung. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Mohonkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang-Mu setiamu selalu. Sekali lagi kita akan ulangi ini. Mari masuk dalam kesiapan menjemput perjamuan kudus Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
negeri kita akan memasuki kemerdekaannya. Mari doakan Indonesia tercinta. Selain mendoakan pemulihan, kesembuhan untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi sahabat bagi banyak